Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga semua dalam kondisi baik ya. Pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan gitu ya sebuah artikel laporan kasus tepatnya tentang efek penutupan diastema. Diastema itu celah di antara dua gigi gitu ya, menggunakan silikon guide dengan komposit nanofiller. Artikel ini ditulis oleh Dr. Rudi Juanda dan Dr. Gigi Fadli Azhari gitu ya, dan artikel ini juga sudah dipublish di Intisari Sains Medis tahun 2018 gitu ya. Baik, kita langsung saja ya, sepertinya kita langsung ke laporan kasusnya. Oke, ini kasusnya. Seorang wanita datang 24 tahun ya, datang ke klinik dengan keluhan adanya selah pada gigi depannya. Ini pasti nggak nyaman banget ya, jadi mengeluhkan adanya ini nggak pede gitu ya, mungkin pastinya saat senyum atau ketawa dia nggak pede. Kemudian dilakukan pemeriksaan kondisi giginya gitu ya, bagus, emalnya bagus, nggak ada karies. Terus kemudian kalau dilihat dari kondisi ini sangat-sangat gusinya perfect kalau saya ya, kayak sempurna gitu, sehat sekali gitu ya, nggak ada tanda-tanda keradangan di sini. Dan kemudian didiagnosis kasus ini adalah gigi 1121 adalah gigi vital disertai dengan diastema centralis gitu ya. Jadi kalau bahasa awamnya, gigi seri depan kanan kiri itu sehat disertai dengan celah di bagian tengah. Nah kayak gitu. Perawatannya yang pasti pasien datang karena ini pengen ditutup. Nah sebenarnya untuk penutupan ini ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama memang dengan penggunaan tambalan langsung resin composite. Tapi perawatan ini tidak mudah gitu ya, kelihatannya sederhana tapi sebenarnya ini sulit. Karena apa? Detail di sini wajib benar-benar bisa didapatkan gitu ya, kehalusan terutamanya. Karena dengan melihat gusi yang sangat sehat seperti ini, wah sangat sayang ya kalau sampai ini rusak gara-gara pekerjaan kita sebagai dokter gigi gitu ya. Jadi tambalan di sini harus benar-benar presisi, terus kemudian ukurannya juga harus bagus gitu ya, karena proporsi lebar dan tinggi itu maksimal nggak boleh lebih dari 80% gitu ya. Jadi perbandingan antara lebar per tingginya ini paling maksimal 80%. Kalau lebih dari itu gigi akan terlihat kotak-kotak, jadi nggak bagus. Nah nanti bagaimana tantangannya adalah bagaimana membagi dua space ini sama lebarnya untuk ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, itu tantangannya. Nah perawatan ini tadi yang saya sampaikan, ini beberapa treatment yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan bahan tambalan langsung dengan resin composite sewarna gigi itu ya, atau dengan veneer baik langsung maupun tak langsung gitu. Tapi memang untuk biaya yang tambalan langsung tadi itu yang pilihan pertama, yang paling ekonomis, dan insya Allah apabila memang dikerjakan dengan baik hasilnya juga akan sangat bagus. Nah di sini memang direncanakan kemudian ditutup dengan menggunakan resin komposit tapi dibantu dengan silikon guide gitu ya. Nah prognosisnya bagus, prognosis itu kemungkinan keberhasilannya bagus. Nah apa yang dilakukan? Yang pertama, pada saat kunjungan pertama nih dilakukan ngobrol-ngobrol pasti ya. Kalau di sini nih dilakukan ngobrol-ngobrol, terus kemudian anamnesis gitu ya. Pasien itu keluhannya apa, karepnya itu apa, maunya itu apa gitu ya. Dan kemudian ya habis diskusi dan kemudian diputuskan bahwa dan dengan persetujuan pasien tentunya ya, ada informed consent di situ, dan dilakukan tadi penutupannya dengan menggunakan resin komposit, bahannya dengan bahan ini ya, Filtek Z350 dengan warna A3,5 gitu ya, A3,5M. Nah kemudian gigi ini setelah tadi ngobrol-ngobrol setuju tanda tangan gitu, akhirnya gigi ini dilakukan pencetakannya menggunakan teknik mukokompresif dengan double impression gitu ya. Bahannya polyvinyl siloxane
terus kemudian dicor, habis dicetak dicor. Nah ini cor-coran teman-teman. Jadi nggak cuman tukang aja yang ngecor ya, dokter gigi juga ngecor. Nah jadi seperti ini. Setelah dilakukan pengecoran, jadi ini replika dari gigi si pasien gitu ya. Terus kemudian ini mengecornya dengan gipsum ya, gipsum kedokteran gigi, bukan gipsum dibuat plafon. Warnanya kuning. Kemudian model ini dianalisis ya, pastinya model-model sudah jadi seperti ini kita analisis lebarnya. Jadi dari kanan ke kiri ya, itu dihitung dengan menggunakan jalang sorong. Kalau dari artikel ini saya baca tadi itu kurang lebih lebarnya adalah 19, dengan lebar masing-masing giginya adalah 9 mili. Berarti 9, 9, 18. Kalau totalnya ini 19, berarti di sini hanya 1 mili gitu ya. Cukup lebar sih, tapi kok cuma 1 mili, udah deh nggak apa-apa. Ini pokoknya 1 mili ya kurang lebihnya. Dan tantangannya adalah di sini bagaimana ini bisa dibagi dua sama rata. Nggak boleh berat sebelah. Karena kalau berat sebelah sudah deh, nanti estetikanya jadi nggak bagus, pasien nggak jadi senyum lagi. Nah kemudian setelah dilakukan pencetakan di sini sih saya senang sekali ya, dilakukan analisis perhitungan proporsi dengan menggunakan apa ya, ini menggunakan smile design gitu ya, dengan menggunakan program. Pastinya ada putih-putih garis ini, kayak menyenangkan sekali beneran, keren deh pokoknya. Jadi disesuaikan ya dengan menggunakan ini, menggunakan program teman-teman, nggak menggunakan apa namanya, spidol gitu enggak ya, tapi ini benar-benar dengan menggunakan program dibagi rata. Karena tujuannya dari analisis perhitungan proporsi ini, ingat ya, nggak boleh proporsinya nggak boleh lebih dari 80% gitu ya, perbandingan antara lebar sama tinggi. Nah setelah dilakukan proporsi ini juga kesepakatan antara kedua belah pihak ya, dan antara pasien dan juga dokter giginya. Karena yang terbaik memang treatment itu bukan benar-benar dari dokter giginya, karena masalah estetika itu perspektif. Jadi kami itu hanya memandu saja, kurang lebihnya seperti ini, arahnya seperti ini, dan pasien juga punya andil juga gitu ya, untuk kemudian memutuskan bersama-sama bagaimana desain ini yang terbaik ya, mau diberikan. Setelah dilakukan desain seperti ini, dibuatlah mockup teman-teman. Apa itu mockup? Sayang banget di sini nggak ada ininya ya, nggak ada fotonya. Nanti saya akan edit video ini, saya akan tambahkan foto mockup. Nah mockup itu adalah membentuk apa ya, yang dari desain seperti ini kita bentuk apa, kita buat yang tiruan jadinya ya, bukan prototype, hampir kayak prototype gitu ya, tapi tiruan jadinya lah kasarannya gitu. Di luar negeri yang berkembang sekarang ini memang kalau yang sudah advance gitu ya, mockup itu menggunakan, jadi setelah digambar kayak gini, ini gambarnya pun ini nggak dicetak seperti ini, udah nggak ada cetak-cetakan seperti ini kalau di luar negeri itu ya, tapi sudah menggunakan di luar negeri yang maju ya, bukan luar negeri yang sama kayak kita, dengan menggunakan CAD-CAM. CAD-CAM itu jadi udah nggak pakai cetak-cetakan seperti tadi, tapi langsung di scan gini ya, di scan rongga mulutnya, terus muncul sudah dari dalam komputer. Nah kita di dalam komputer itu memock-up, mendesain ini benar-benar di dalam komputer sampai bener-bener kayak gini, dari dalamnya tebelnya seberapa, sudut-sudutnya dirubah kayak gitu bener-bener, terus jadi fix, kemudian dicetaknya tuh seperti film MIB gitu ya, Mission Impossible dulu yang ya dengan cetakan 3D gitu kan, dengan milling mesinnya itu bener-bener keluar jadi sudah seperti ini gitu, keluar jadi gitu ya, padahal Masya Allah. Itu udah advance, tapi dalam ini artikel ini tidak juga mengurangi hasil ya teman-teman ya. Karena saya juga mau, kalau mockup menggunakan ini, menggunakan wax. Di sini menggunakan wax. Jadi dikasih tuh lilin sedikit, lilin gigi memang ada ya, sedikit, bagian belakang juga sedikit. Pokoknya gigi ini dibentuk seperti ini menggunakan lilin. Dari gigi seperti ini ditambahkan ini, tambahkan sedikit sampai bentuknya bagus seperti ini. Oke, setelah bentuknya bagus, ini udah nggak bolong lagi, sudah rapat gitu ya,
sudah rapet pot, dari depan juga sudah bagus, dibagi dua, dilihat-lihat proporsinya sudah seimbang. Nah baru kemudian dicetak lagi tuh dengan double impression tadi lagi, dan dengan ditambahkan silikon juga ya. Nah kemudian hasilnya itu setelah mengeras, terus kemudian dibagi dua dengan menggunakan blade nomor 12 gitu ya. Terus kemudian jadinya seperti ini tetot. Nah itu untuk panduan di bagian belakang dibagi dua, kan habis dicetak terus dibagi dua. Nah yang di bagian langit-langit ini yang diambil teman-teman, supaya karena kan tadi sudah dibuat bagus banget ya, keren banget dengan menggunakan lilin. Nah kemudian setelah dicetak, dan ini gigi aslinya pasien, ketika dikembalikan memang ada rongga. Nah rongga inilah yang nanti akan diisi dengan bahan tambal. Jadi rongganya itu sudah benar-benar presisi banget. Jadi bahan tambal udah, kita nggak ngukir-ngukir bahan tambal di sini ya, hanya mau mengatur sedikit-sedikit lah, tapi yang penting di sini diisi nanti dengan bahan tambal. Nah kemudian setelah dilakukan ini di kunjungan kedua ya, pasien datang kan, ini guide-nya, ini silikon guide-nya udah jadi. Pasien datang nih di pertemuan kedua, hari berikutnya lah. Terus kemudian dilakukanlah prosedur seperti biasa ya, seperti penambalan biasa. Di sini dengan menggunakan rubber dam ya, supaya nggak banyak air ludah dan juga supaya giginya tetap moist gitu ya. Terus kemudian dilakukan ini ya, dilakukan pengetsaan. Tapi sebelum dietsa dilakukan ini dulu, di sini dilakukan pengkasaran dulu gitu ya. Dilakukan kasaran dulu, dikasarin ininya dengan contouring ini, apa namanya, contouring disc ya. Jadi pokoknya sedikit dikasarin lah teman-teman, tapi bisa juga lah menggunakan fine finishing gitu ya, sedikit dikasarin. Terus kemudian dilakukan etsa ya, dilakukan etsa selama 20 detik gitu ya. Fosfor 37% kayaknya ya, dietsa. Terus kemudian selama 20 detik setelah dietsa dikeringkan ya, disemprot dikit 5 detikan gitu dengan udara supaya dia kering. Terus kemudian diaplikasikanlah bahan bonding gitu ya. Nah diaplikasikan bahan bonding ini sebagai adhesifnya, dan kemudian disinar selama 20 detik gitu ya. Nah di sini ada nih, di light cure selama 20 detik. Nah setelah disinar, maka diberikanlah di bagian belakang dulu ya, di bagian palatalnya, di bagian langit-langit dengan menggunakan flowable composite. Jadi dengan bahan tambal komposit atau tambal sinar yang cair gitu ya, flowable. Nah tapi nggak boleh sampai melewati batas tengah ini, jadi dikasih di bagian belakangnya. Yang penting dapat dulu di bagian belakangnya, palatalnya itu ya, bagian langit-langit kanan dan kiri. Nah baru setelah itu sedikit demi sedikit ditambahkan dengan tadi bahan resin kompositnya ya, diaplikasikan resin komposit Z350 secara incremental tuh sedikit demi sedikit. Yang pasti ini plastic fill instrumennya harus bagus ya, harus tipis-tipis gitu ya. Kalau nggak punya yang mahal, yang biasa aja terus dikikir dibuat halus gitu ya sama aja, nanti tipis-tipis dan bagus-bagus. Harus punya alat seperti alat ukir si dokter gigi itu ya karena memang kita harus mengkonstruksi suatu mahakarya yang sang pencipta gitu ya. Ini Allah yang punya, luar biasa, halus banget. Dan kemudian setelah diaplikasikan sedikit demi sedikit ke rata kanan kiri sesuai dengan panduan tengahnya ini, nggak boleh lebih kanan dan boleh lebih kiri ya teman-teman, sampai akhirnya setelah selesai dan kemudian dilakukan finishing dengan berfinishing disk ya, dan kecepatannya pasti menggunakan low speed di sini. Terus kemudian di bagian tengah-tengahnya dilakukan polishing, dilakukan penghalusan dengan polishing strip, dan kemudian dilakukan finishing di sini menggunakan aluminium oxide. Jadi hasilnya seperti ini tetot teman-teman. Jadi nutup bagus gitu ya, ini pastinya halus, kilap gitu. Dan insya Allah seperti ini juga awet kok selama dibersihkan dengan baik dan dengan pengerjaan yang maksimal. Di sini nggak ada step, halus banget. Nanti cirinya gampang sih teman-teman, ambil peniti, ambil jarum
geserkan ke sini. Kalau dia nyantol ya berarti masih ada step. Nah gitu teman-teman yang bisa saya bagi ya. Semoga bermanfaat gitu ya. Dan pastinya kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penulis, kepada autor, Dr. Rudi dan Dr. Fadli. Semoga menjadi sedekah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Amin, bagi saya khususnya, bagi sejawat dokter gigi yang lainnya, dan bagi masyarakat pada umumnya. Jadi teman-teman sahabat sehat bisa ini ya, kalau misalkan punya kasus seperti ini bisa kok. Ini perawatannya juga bisa di ortodonsi sih sebenarnya teman-teman, bisa dikawat gigi. Cuman kan lama dengan kayak gini kok mubazir banget ya, biayanya banyak. Dan cuman hanya mendapatkan ngerapatin ini aja. Bisa juga relapse tuh kembali lagi setelah selesai dirawat. Nah tapi kalau dengan ini insya Allah lah, apalagi mau veneer sekalian ya, dirapatin dengan porcelain. Wow, tapi ya memang lumayan. Begitu, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.